Sahabat obatin, unsur hara makro dibagi menjadi dua, yakni hara makro primer yaitu N, P, dan K, yang penjelasannya sudah dibahas satu persatu pada video-video sebelumnya. Dan yang kedua adalah makro sekunder yaitu Ca atau kalsium, Mg atau magnesium, dan S yaitu sulfur. Pada video ini saya akan bahas salah satu unsur hara makro sekunder, yakni kalsium, sahabat obatin sawahmu. Pada bagian pertama, saya akan terangkan kepada Anda penjelasan tentang unsur kalsium dan fungsinya untuk apa saja. Pada bagian kedua, saya akan terangkan penjelasan gejala dan apa saja bila tanaman kekurangan kalsium. Dan yang ketiga, saya akan bahas pupuk kalsium apa saja yang beredar di pasaran. Untuk itu, sahabat obatin, tonton sampai habis ya. Kita intro dulu ya. Boom. Saya doakan buat sahabat obatin yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah, rezekinya makin banyak lagi. Amin. Pupuk kalsium adalah pupuk yang mengandung unsur kalsium. Kalsium merupakan unsur golongan 2A yang termasuk dalam jenis logam alkali dan bersifat basa. Kalsium dalam unsur periodik disimbolkan dengan Ca atau kalsium yang menempati urutan 20 pada tabel tersebut. Secara garis besar, kalsium merupakan unsur esensial sekunder seperti Mg atau magnesium dan S atau sulfur ya sahabat obatin, karena memang perannya yang vital dalam siklus fisiologi tanaman. Saya ingin buka sedikit tentang keterkaitan unsur kalsium ini dengan pH tanah ya sahabat obatin. Nah, ketersediaan unsur kalsium atau Ca di dalam tanah sangat berkaitan erat dan sangat sensitif terhadap tingkat keasamannya tanah atau pH tanah. Dimana jika pH tanah kita mempunyai pH di bawah 6,5, maka ketersediaan Ca akan rendah dan akar susah diserap oleh tanaman. Itulah kenapa bagi petani cabai jika pH tanahnya kurang dari 6,5 akan sangat beresiko terserang virus antraknosa. Dan rahasianya ya sahabat obatin, karena unsur kalsium yang merupakan penyusun dinding sel tanaman tidak bisa terserap sehingga dinding sel tanaman mudah ditembus dan diinfeksi jamur penyebab antraknosa tersebut sahabat obatin sawahmu. Nah, sekarang kita bahas beberapa fungsi kalsium menurut referensi yang saya pelajari. Fungsi kalsium bagi tanah sahabat obatin adalah untuk menaikkan pH tanah karena kalsium merupakan golongan alkali tanah dan fungsi dalam pertumbuhan tanaman antara lain. Pertama, mendorong pembentukan dan pertumbuhan akar. Kemudian yang kedua, mempengaruhi pengangkutan air dan hara-hara lain. Kemudian yang ketiga, diperlukan untuk pembentukan sel-sel baru bagi tanaman, pemanjangan sel-sel sintesis protein dan pembelahan sel. Kemudian yang keempat, bekerja sama dengan unsur kalium atau K dalam rangka menjaga tata fungsi air dalam sel tanaman. Kemudian yang kelima, mengatur translokasi karbohidrat, keasaman dan permeabilitas sel. Kemudian yang keenam, mendorong produksi tanaman padi-padian dan biji-bijian tanaman. Kemudian yang ketujuh, membantu menetralkan asam-asam organik yang bersifat meracuni tanaman kita. Dan yang kedelapan, penting untuk pembentukan dan berfungsi sebagai bakteri bintil akar atau rhizobia pada tanaman legum atau kacang-kacangan sahabat obatin. Kemudian sahabat obatin, apa kira-kira gejala jika tanaman kita kekurangan unsur hara kalsium? Gejala kekurangan kalsium atau Ca yaitu: pertama, tunas dan akar tidak bisa tumbuh karena memang pembelahan selnya terganggu.
Kemudian yang kedua, akar menjadi lebih pendek dan mudah rusak. Kemudian yang ketiga, kuncup tanaman muda yang baru muncul tidak akan tumbuh dan mati. Keempat, tepi daun mengalami klorosis atau perubahan warna dan menjalar ke bagian tulang daun serta tengah daunnya ya sahabat obatin. Kemudian yang kelima, pembentukan dinding sel buah tidak akan sempurna pada tanaman kita. Kemudian yang keenam, pembentukan buah yang dihasilkan pecah dan memiliki kualitas yang sangat jelek. Kemudian yang ketujuh, pada buah cabai terlihat ujung buah melengkung ke atas ya sahabat obatin, batangnya tidak normal dan ujung buah berwarna kuning. Kemudian yang kedelapan, adanya bintik dan bercak hitam pada daun tanaman. Kemudian yang kesembilan, cabai, kubis, kembang kol, paprika, tomat, seledri yang paling rentan mengalami kekurangan kalsium. Dan yang ke-10, seperti yang sudah saya bahas tadi, antraknosa pada tanaman cabai adalah salah satu akibat tanaman kekurangan unsur kalsium. Ini perlu sahabat obatin semua catat, bahwa dalam pemberian kalsium harus betul-betul perhatikan pH tanah kita. Karena ketika pH tanahnya sudah sampai angka 7, jika tetap kita berikan kalsium maka akan berpotensi menyebabkan tanahnya basah. Mari kita lihat lagi tabel pH tanah ya sahabat obatin sahamu. Nah, ketika pH tanahnya di atas 7, maka unsur hara mikro seperti zinc, iron, atau besi, mangan, dan boron hanya akan terserap dalam jumlah sedikit oleh tanaman kita ya sahabat obatin. Pastinya akan berpengaruh ya sahabat obatin pada tanaman kita nantinya. Nah, bisa dilihat juga di tabel ini. Warna dari unsur-unsurnya ini adalah putih ketika pH-nya di atas 7. Unsur hara mikro memang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tetapi ketika tersedia ya sahabat obatin, maka tanaman kita akan tumbuh secara maksimal. Sekarang kita bahas kira-kira pupuk kalsium apa yang beredar di pasaran. Pertama adalah kapur dolomit. Pupuk dolomit atau kapur dolomit ini adalah pupuk dengan kandungan unsur hara kalsium atau CaO dan magnesium atau MgO, dan pupuk dolomit berfungsi untuk menetralkan keasaman tanah dan menaikkan pH tanah. Dan yang kedua adalah black calcium. Menurut labelnya sahabat obatin, black calcium memiliki komposisi CaO sebesar 50%, CaO mat, kemudian MgO, kemudian Mn 6%, kemudian Fe dan B 0,7% ya sahabat obatin. Menurut komposisi ya sahabat obatin, pupuk ini sudah dilengkapi asam umat dan unsur hara makro bebas klorida atau Cl. Tidak bersifat asam serta tidak menyebabkan plasmolisis ya sahabat obatin, atau kebocoran dinding sel. Jadi bagi sahabat obatin di sini yang tanaman hortikultura dan berpotensi ada antraknosanya ya sahabat obatin, black calcium insya Allah cocok diaplikasikan, dan selain itu juga cocok untuk tanaman pangan dan perkebunan. Kemudian yang ketiga adalah pupuk kalsium super captawon. Pupuk ini bisa juga disebut pupuk pembenah tanah karena memiliki kandungan atau komposisi yang tinggi, yaitu kalsium karbonat atau CaCO sebesar 98%. Kemudian kalsium oksida atau CaO sebesar 55%, magnesium karbonat atau MgCO sebesar 23%, dan magnesium oksida atau MgO sebesar 11%. Pupuk ini dapat larut dalam air ya sahabat obatin, sehingga dapat diaplikasikan dengan sistem foliar application atau aplikasi melalui daun ya sahabat obatin, dengan dosis 2 gram per liter air untuk penyemprotan dan 10 gram per liter air untuk pengocoran. Dan yang keempat sahabat obatin adalah pupuk kalsium amonium nitrat atau lebih dikenal pupuk cantik. Nah, pupuk ini mengandung unsur hara yaitu 27% nitrogen dalam bentuk amonium dan nitrat ya sahabat obatin, dan 12% kalsium oksida. Kemudian yang kelima adalah pupuk kalsium nitrat atau CNG merek Pak Tani.
Pupuk ini mengandung unsur nitrogen sebesar 15,5% dan kalsium oksida sebesar 26,5%. Pupuk ini juga larut dalam air sehingga pengaplikasinya bisa juga melalui daun, dan menurut kemasannya ya sahabat obatin, pupuk ini memiliki greenhouse grade sahabat obatin, artinya cocok untuk sahabat obatin yang pertaniannya menggunakan sistem greenhouse. Dan yang keenam adalah pupuk Merauke Kalnit. Pupuk ini kandungannya mirip-mirip dengan CNG Pak Tani ya sahabat obatin, yaitu nitrogen sebesar 15% dan kalsium oksida sebesar 20%. Pupuk ini juga larut dalam air sehingga bisa diaplikasikan melalui daun. Nah, mungkin sahabat obatin di sini penasaran mana kira-kira yang lebih kami rekomendasikan, CNG Pak Tani atau Merauke Kalnit? Jawabannya kembali lagi soal harga ya sahabat obatin, pilihlah yang harganya lebih murah. Jadi ada 6 pupuk kalsium yang saya jelaskan dalam video ini ya sahabat obatin, tapi mungkin sebetulnya masih banyak lagi pupuk lain dengan merek lainnya ya sahabat obatin yang belum saya sebutkan. Misalnya merek lainnya dengan kandungan kalsium yang tinggi ya sahabat obatin, kemudian mereknya nutrisinya juga. Dan masih banyak lagi ya sahabat batin, saya juga sudah banyak mereview produk-produk obat pertanian sahabat batin. Makanya dukung terus channel ini dengan berikan jempol ketika sahabat obatin suka dengan video ini atau channel ini. Dan komen juga ya supaya kita dapat sama-sama belajar ya sahabat obatin dan saling membantu belajar, dan juga bagikan video ini supaya makin banyak petani lain yang dapat ilmunya. Dan di samping ini saya juga punya 2 video rekomendasi untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan sahabat obatin semuanya tambah banyak lagi. Tonton ya sahabat obatin, dan terima kasih sudah nonton. Saya David dari channel Obatin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.